Pemirsa, Erick Thohir melakukan berbagai manuver transformasi di tubuh perusahaan BUMN sejak memimpin Kementerian BUMN. Wujudnya melalui konsolidasi perusahaan, bersih-bersih korporat hingga regenerasi kepemimpinan dengan menempatkan sosok muda di pucuk pimpinan BUMN. Mampukah strategi ini menjadikan BUMN makin cuan? Berikut wawancara Valentinus Ressa dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Seperti apa rancangan peta jalan atau roadmap untuk periode 2024 hingga 2034 terkait dengan rencana konsolidasi perusahaan plat merah dan bagaimana Kementerian BUMN mempersiapkan masa transisi menuju kepemimpinan baru Indonesia. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Menteri BUMN Erick Thohir. Apa kabar? Sehat. Sehat Pak Erick. Apa kabar Pak Erick? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Sama-sama. Tidak terasa sudah hampir 1 periode Pak Erick memimpin BUMN, Pak. Jadi dinamika yang luar biasa. Dinamika yang luar biasa. Banyak transformasi yang Anda lakukan untuk BUMN. Bahkan yang terbaru Anda mengatakan Anda optimis 99% rencana transformasi BUMN akan selesai itu, Pak. Ketika masa kepemimpinan Anda berakhir di BUMN. 90 lah, 90 dan 99. Kayaknya sempurna banget. Tapi informasinya 99% Pak, Anda mengatakan ini. Jadi apa yang membuat Anda begitu yakin, Pak? Enggak, kan memang penugasan itu waktu awal sesuai dengan arahan dan juga dengan review itu ada 88 proyek yang kita harus selesaikan sampai Oktober ini. Nah, kalau kita lihat review di awal tahun, kita optimis 87 proyek itu bisa selesai. Tinggal satu yang memang saya takutnya tidak bisa cari strategic partner untuk BSI. Okay. Ya, Bank Syariah Indonesia kan sekarang ketika dulu merger dari 3 bank, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dia yang dulu kecil-kecil tercecer, sedangkan waktu itu Pak Wakil Presiden dan Pak Presiden bilang ini ekonomi syariah juga harus dibangun. Ini. Ya gimana? Saya bilang Pak kalau ekonomi syariah mau dibangun tetapi syariah financingnya tidak ada, kecil gitu. Nah makanya waktu itu kita mergerin, alhamdulillah kan BSI itu tumbuh ya dari ranking berapa belas sekarang masuk 5 besar, asetnya sudah ratusan triliun. Nah cuman memang kembali kalau kita mau lebih besar lagi kita perlu punya strategic partner dari Timur Tengah atau dari negara lain. Karena kemarin kan BSI sudah buka juga cabang di Dubai. Kita sekarang nunggu licensing di Saudi. Nah, kita juga targetin sekarang BSI yang sudah 12 besar, sekarang sudah masuk 10 besar. Nah, kalau bisa masuk 8 besar. Nah, artinya perlu strategi. Nah, cuman kita sudah ada roadshow beberapa kali. Ya belum, jadi saya mesti ngakuin ya mungkin kalau sampai BSI belum ketemu strategic partner, ya itu salah satu yang belum tercapai, bukan berarti berhenti, tetapi kan tahun depan atau tahun depannya lagi masih mungkin. Gitu. Tapi prosesnya di periode ini kita ini. Tetapi yang lain, alhamdulillah kan kayak kereta cepat, itu kan sulit sekali. Itu kalau saya pertama masuk, ya kan itu kompleksitasnya luar biasa, ya alhamdulillah kita bisa selesaikan, ya kan. Lalu proyek misalnya hilirisasi daripada smelter Freeport kan selesai. Ya kemarin kita juga coba penetrasi atau buka sesuatu yang baru KEK Kesehatan, nanti September juga rumah sakit dan kawasannya sudah rapi. Nah ya hal-hal seperti itu yang di 88 proyek ini ya memang menjadi sebuah PR besar, tidak hanya konsolidasi, tidak hanya penyehatan, restructuring, tapi juga banyak-banyak proyek yang memang untuk memposisikan Indonesia bisa lebih maju lagi. Jadi transformasi BUMN tidak cukup hanya 5 tahun saja. Blueprint-nya seperti apa Pak untuk 10 tahun ke depan? Kita bukan berarti saya sampai 2034 ya, saya nggak bicara. Tapi gini, kalau kita benchmarking dari yang kita pernah lakukan di China, lalu juga kita waktu itu benchmarking di negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, ya ataupun ke Jerman, kita melihat memang perlu waktu yang signifikan. Kalau China itu kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Ya, artinya kalau kita ini kan baru 5 tahun, jangan dianggap selesai gitu.
Ya, jadi perlu ada yang namanya contoh misalnya kayak Pelabuhan Benoa yang kemarin ini pertama kali kita punya cruise center besar ya yang bisa merapat kapal yang panjangnya lebih dari 300 meter itu yang penumpangnya 5.000 yang dulu di Bali itu tidak bisa merapat cruise itu ya kapal pesiar itu. Sekarang udah bisa 2 merapat. Tetapi kalau master plan-nya 4. Nah, seperti yang ada di London, seperti ada yang di New York. Nah, itu kan tahap berikutnya mesti ada. Nah, kalau tahap berikutnya itu ya baru selesai mungkin yang sisanya 2027. Terus kemarin juga kereta cepat akan dilanjutkan sampai Surabaya. Berarti kan ada keberlanjutan. Makanya roadmap 2024-2034 itu banyak sekali yang memang harus continue dijalankan. Kita tidak mungkin membuat program itu setengah-setengah. Ya, contoh misalnya. Tahun depan kita sudah ada nih dividen targetnya 85 triliun. Ya. Tahun ini 81 gitu. PMN tahun depan ada sekian triliun. Supaya jangan siapapun yang menggantikan saya masuk dalam kegelapan. Ya, akhirnya harus reinvent the wheel, ngulang. Padahal dengan kejadian dunia yang sekarang ekonomi sedang gonjang-ganjing ini, sekarang perang tarif sudah terjadi di mana-mana, ya kita nggak bisa slowing down, kita harus lebih cepat lagi. Karena sekarang kan yang membedakan negara besar dan negara yang tidak diperhitungkan kecil, itu akhirnya apa? Kecepatan. Dan pondasinya Anda bangun. Ya. Kecepatan, policy yang friendly to market, apalagi sekarang dengan teknologi ada AI, ini jauh lebih cepat lagi gitu. Ya kemarin beberapa hal yang saya review, bagaimana AI sekarang masuk ke dunia kesehatan. Yang tadinya studi kesehatan itu biasanya tiap 36 bulan ada sesuatu hal yang baru, dengan AI mungkin bisa sepertiganya. Nah, hal-hal ini yang saya rasa kenapa jangan sampai kita terlena apa yang sudah bagus, seakan-akan itu kayak remote control akan terus bagus. Ya, mesti ada planning, roadmap, dan leadership-nya harus bisa terus menjalan. Termasuk mencari leadership di Kementerian BUMN yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Ya, harus. Makanya saya sejak awal kan percaya, mungkin waktu awal diketawain, saya mau 10% generasi muda jadi direksi di BUMN di bawah 42 tahun. Nah, ternyata sekarang banyak kok direksi muda BUMN dan mereka perform, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini jangan sampai kita terkotomi bahwa generasi muda itu tidak bisa take a lead. Nah, kita sudah buktikan. Karena kenapa? Tadi leadership itu mesti ada transisi. Nah, itulah kenapa ya kalau kita sudah senior, kita harus membuka jalan dengan regenerasi berikutnya. Bagaimana dengan ada juga pertanyaan dari masyarakat kan, apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria untuk menjadi komisaris ataupun petinggi BUMN, karena kebanyakan juga lebih banyak terkait dengan koneksi politik dan sebagainya. Bagaimana Anda menjawab ini? Dinamika itu terbuka. Kan kita selama tidak menyalahi aturan yang ada, itu kan komposisinya balance. Contoh, kadang-kadang kan orang melihat hanya perwakilan publik yang tadi atau kelompok. Tetapi kadang-kadang tidak melihat, oh komutnya Bank Mandiri siapa ya? Pak Khatib Basri bekas Menkyu. Sekarang komisarisnya PLN siapa? Oh, Pak Agus Martowadoyo bekas Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Nah, kadang-kadang terlupakan komposisi balance antara komisaris profesional, komisaris yang perwakilan dari kementerian, ataupun yang perwakilan masyarakat. Nah, perwakilan masyarakat ada dosen, ada dari partai politik, karena aturannya tidak menyalahi partai politik boleh asal dia tidak masuk ke dalam struktur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.